Saat ini banyak crypto exchange dari Indonesia yang bisa kita gunakan untuk melakukan transaksi jual beli aset kripto seperti Indodax, Toko Kripto, Pintu, Thrift, dan Rekeningku. Banyaknya pilihan exchange yang bisa kita gunakan, tidak jarang membuat kita bertanya-tanya crypto exchange mana yang bisa kita gunakan untuk memulai. Pada video kali ini, saya akan membandingkan 5 exchange berdasarkan minimum deposit, deposit fee, harga penarikan dana ke rekening, jumlah token atau koin kripto yang tersedia, dan keamanan yang digunakan. Sebelum kita mulai melihat perbedaan setiap crypto exchange, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Untuk membeli koin dan token kripto, setiap exchange di Indonesia menyediakan layanan deposit. Layanan ini akan mempermudah para pembeli atau trader dalam melakukan transaksi tanpa harus bolak-balik ke mesin ATM atau mobile banking. Setiap exchange memiliki fee rate yang berbeda ketika user mendepositkan uangnya. Deposit yang dimaksud di sini sama seperti biaya admin. Untuk minimum deposit yang harus dilakukan oleh pengguna sendiri bermacam-macam. Indodax menetapkan nominal paling tidak 10.000, Thrift sebesar 25.000, sedangkan Toko Kripto, Pintu, dan Rekeningku sebesar 50.000. Jika teman-teman ingin menarik uang dari kelima exchange ini, teman-teman akan dikenakan biaya penarikan. Thrift memberikan beberapa opsi penarikan ke rekening bank atau e-wallet seperti GoPay dan ShopeePay. Untuk biaya penarikan di Thrift sebesar 0,4% dengan minimum penarikan sebesar 15.000. Tidak berbeda jauh dengan Thrift yang membebankan biaya penarikan, Indodax juga memberlakukan sistem yang sama. Jika teman-teman menarik uang kurang dari 100 juta, maka akan dikenakan biaya 25.000 dan 100.000 jika lebih dari 100 juta. Sedangkan Toko Kripto sebesar 5.500 dan Pintu sebesar 4.500. Di Rekeningku menggunakan cara yang berbeda dengan crypto exchange lainnya. Jika yang lain menggunakan fixed cost, berbeda dengan Rekeningku yang menggunakan persentase dan minimum penarikan. Di Rekeningku, teman-teman harus menarik paling tidak 15.000 dan akan dikenakan biaya penarikan sebesar 0,75% dari total penarikan. Sistem withdraw Rekeningku cukup menguntungkan bagi orang-orang yang menarik dalam jumlah kecil. Sebagai contoh, jika kita hanya ingin menarik sebesar 30.000, maka kita hanya membayar Rp225 untuk biaya penarikannya. Pada saat video ini dibuat, Indodax memiliki 181 jenis koin atau token yang dapat diperjualbelikan menggunakan rupiah dan 11 koin melalui USD Tether atau USDT. Toko Kripto memiliki lebih dari 200 jenis koin, namun hanya 24 jenis koin yang bisa diperjualbelikan menggunakan rupiah atau BIDR. Kemudian 233 untuk pembelian menggunakan USDT, 179 untuk BUSD, 4 untuk USDC, dan 6 untuk DAI. Selanjutnya Thrift sebanyak 73, Pintu 42, dan Rekeningku sebanyak 39 jenis koin atau token. Fitur chart analysis dan stop loss adalah dua fitur yang dibutuhkan oleh para trader untuk melakukan trading dengan cara teknikal. Bagusnya saat ini kelima exchange memiliki kedua fitur tersebut. Lalu fitur apa saja yang membedakan kelima exchange tersebut? Pintu dan Thrift secara eksklusif memiliki fitur staking dan saving. Berbeda dengan Indodax, Toko Kripto, dan Rekeningku yang belum memiliki fitur tersebut. Saya sudah membuat video tersendiri yang membahas tentang staking. Teman-teman bisa klik link yang berada di pojok kanan atas. Oke, balik lagi ke pembahasan utama. Short sale juga salah satu fitur yang diinginkan oleh para trader. Dan untuk saat ini, fitur short sale hanya dimiliki oleh Indodax dan Toko Kripto. Semoga Pintu, Thrift, dan Rekeningku memiliki fitur ini. Dan kelima exchange, Rekeningku hanya memiliki fitur chart analysis dan stop loss. Bagaimana menurut kalian? Apakah fitur chart analysis dan stop loss sudah cukup? Ataukah Rekeningku harus menambah fitur seperti 4 exchange lainnya? Indodax memiliki keunikan sendiri dengan fitur chattingnya. Setiap pengguna Indodax secara bebas dapat saling berkomunikasi lewat fitur tersebut. Bagi teman-teman yang bingung memulai trading kripto, teman-teman bisa berdiskusi dengan user lain di fitur chat yang ada di Indodax. Tapi teman-teman harus hati-hati dalam berkata-kata jika tidak ingin di-ban untuk sementara waktu atau permanen di fitur chatting Indodax. Faktor keamanan aplikasi menjadi salah satu faktor terpenting ketika kita ingin memilih suatu crypto exchange. Alasan dibaliknya sederhana. Kebanyakan orang, termasuk saya, mendepositkan uang yang tidak kecil ke exchange tersebut. Agar ke depan jika saya ingin membeli kripto yang sedang murah, bisa langsung saya beli. Meskipun kripto tergolong aman dari serangan hacker, tapi tidak dengan crypto exchange itu sendiri. Pada bulan Agustus 2021, situs Poly Network diretas oleh hacker dan berhasil mencuri uang kripto dengan nilai 8,7 triliun rupiah. Terbayang bagaimana jika aset kripto kita lenyap dalam sekejap karena aksi pencurian hacker.
Tampaknya teman-teman tidak perlu terlalu khawatir dengan tingkat keamanan kelima exchange yang sudah ada karena masing-masing dari mereka telah mengimplementasikan standar dari keamanan seperti Google Two-Factor Authentication, kemudian juga dijaga oleh password. Kita juga harus mengakses dengan kode OTP, PIN akun, dan bentuk validasi kredensial sejenisnya. Indodax memperoleh skor 8 dari 10 oleh CoinGecko dan Rengsi dari ShareLife, dua situs yang berisi informasi tingkat keamanan crypto exchange. Toko kripto memperoleh skor 6 dari 10 dari situs CoinGecko dan D-Rank dari ShareLife. Namun jika toko kripto menggunakan Binance Cloud, maka ranknya akan menjadi sama seperti Binance, yaitu AAAA. Begitu juga dengan rekeningku yang memperoleh D-Rank dari ShareLife. Tapi sayangnya, waktu pembuatan video ini dibuat, Pintu dan Thrift belum terdapat data skor keamanan dari CoinGecko maupun ShareLife. Untuk minimum deposit yang diberlakukan oleh Indodax cukup 10.000, kemudian Thrift 25.000, dan toko kripto rekeningku Pintu sebesar 50.000. Teman-teman sudah bisa membeli aset kripto. Tampaknya Indodax dan toko kripto lebih unggul untuk para trader karena fitur chart analysis, stop limit, dan short sell yang tidak dimiliki oleh Pintu, Thrift, dan rekeningku. Beda cerita dengan investor kripto yang membutuhkan fitur staking, Thrift tentu pilihan yang tepat. Tapi jika kita lihat dari varian aset kripto yang bisa dipilih oleh investor, Indodax dan toko kripto dapat menjadi pilihan yang sangat tepat. Dari segi keamanan, aplikasi yang ada dari crypto exchange ini sudah menerapkan standar dari keamanan. Dari kelima exchange yang ada, kelebihan dari masing-masing exchange diantaranya Indodax yang memiliki jumlah koin dan kripto terbanyak yang dapat dibeli dengan rupiah. Selain itu, Indodax memiliki fitur chat untuk dapat berdiskusi dengan komunitas. Kemudian toko kripto yang memiliki lebih dari 200 jenis koin dan token kripto, Pintu yang menawarkan fitur savings, Thrift yang juga menawarkan fitur staking, dan rekeningku yang menawarkan biaya deposit, withdraw hingga jual beli yang terhitung terjangkau. Sekian video sekali ini yang membahas soal crypto exchange di Indonesia. Semoga informasi yang saya paparkan di video ini dapat membantu teman-teman memilih crypto exchange terbaik versi teman-teman. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Yang mana sih crypto exchange terbaik versi kalian setelah menonton video ini? Mari kita diskusi bersama. Jika teman-teman ingin saya membahas lebih mendalam salah satu atau kelima crypto exchange ini, silakan tinggalkan di kolom komentar supaya saya tahu informasi apa saja yang teman-teman ingin ketahui. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin teman-teman diskusikan, saya merekomendasikan teman-teman untuk bergabung ke dalam komunitas Indonesia Blockchain Society atau disingkat IBS yang ada di kolom deskripsi. Di mana nantinya teman-teman bisa diskusi bersama saya atau member lainnya untuk membahas seputar teknologi blockchain. Teman-teman juga bisa mengecek akun Instagram IBS untuk mendapatkan informasi terbaru. Itu aja mungkin video dari saya. See you in next video.